dilepas begitu aja gitu kan. Banyak yang udah ngebuang teman-teman di rumah ini sekalian ya, kan banyak nih viewers sekarang. Kalau kalian mau masuk e-sport, menurut aku kalian kelarin dulu sekolah kalian, pendidikan kalian. Karena kita nggak tahu di luar sana seperti apa. Banyak loh pro player yang dulunya kita harapkan istilahnya bisa maju lebih lanjut, ternyata karirnya tersandung batu dan dia berhenti begitu saja. Pendidikan pun terhenti, karir nggak bisa jalan, dan itu nggak cuma 1-2 orang, ada segerombol yang menurut aku agak sayang banget. Dan ya maksudnya aku tahu sih banyak orang bermimpi untuk masuk dalam e-sport, tapi kalian harus tahu juga kalau misalnya di e-sport tidak semudah itu juga ya. E-sports tuh nggak secetek yang kalian kira gitu loh. Sekali kalian nyemplung blup gitu loh, sudah kelelep gitu, udah kayak palung gitu di laut, benar-benar dalam deep gitu. Jadi kalian juga harus mikir itu nggak boleh mikir pendek gitu. So kayak mikir itu kayak oke, pendidikan tuh penting, so harus disiapin juga kayak at least tamat sekolah sampai SMA dulu deh gitu. Itu deh yang paling penting deh, karena banyak banget yang player e-sport yang ujung-ujungnya SMA aja nggak tamat. Even udah ada banyak banget yang pengen kuliah, tapi mereka yang punya kesempatan kuliah gara-gara pengen jadi pro player lah, pengen masuk ke sebuah tim lah, mereka ngorbanin kuliahnya gitu. And then kalau mereka nggak berpintar untuk investasi atau nge-branding diri mereka sendiri, self branding itu penting guys. Kalau mereka nggak berhasil kayak gitu, ya udah, ketika mereka udah masanya udah berakhir, as a pro player sudah berakhir, mereka mau kerja apa? betul banget. Dan sedih, pura-pura yang kuliah ya, kok ada yang nggak lulus SMA, ada yang baru lulus SMP, dan dia nggak bisa next on gitu kan. Jadi buat kalian tetap sih, pendidikan tetap harus diambil. Kalau kalian memang benar-benar kekeh banget, gue yakin gue jago, gue ngerasa gue tuh jago banget di tahun-tahun sekarang. Oke, kalian ambil, tapi kalian harus punya 2 tanggung jawab sekaligus, dan itu berat ya. Aku kasih tahu dulu, kalian harus tetap sekolah, mungkin homeschooling atau kayak gimana, dan juga harus latihan bersama tim. Kalian harus pintar bagi waktu, padahal itu berat banget karena aku tahu ada beberapa player juga yang melakukan hal tersebut. Tapi kalau kalian memang benar-benar, gue yakin diri gue bisa untuk melakukan 2 itu dan konsisten, kalian pasti bisa. Karena aku tetap kasih bukti. Jadi pro player tuh nggak segampang yang kalian pikirin. Kayak gue main, gue seneng main, gue dibayar. Not kayak gitu sih. Kayak yang kalian korbanin ini yang diomongin sama Delwin di kontennya Petok Joe, dan gue agree banget. Ketika kalian menjadi pro player atau professional players, game apapun itu, PUBG, kayak Mobile Legends, kayak Wild Rift, kayak nantinya, kalian tuh ngorbanin banyak hal. Dari waktu, kalian jadi bakal jarang ketemu sama keluarga kalian, yang punya pacar bakal jarang ketemu sama pacar kalian, karena mostly hidup kalian bangun latihan tidur, itu bakal penat otak kalian dan bakal burn out. Tapi selama kalian punya satu tujuan, menang, juara, ya itu bakal nggak jadi bosan gitu. Tapi dan itu dia, karena tujuan kalian kalau as a pro players, ini mindset yang salah sebenarnya, tapi kita nggak bisa pungkirin. As pro players tuh kadang-kadang orang mikir kok jadi pro players mereka tujuannya mau biar terkenal, bisa jadi influencer, bisa dapat duit banyak. Nggak salah, karena influencer saat ini menghasilkan duit lebih banyak. Tapi kalau untuk as a team apa gimana untuk jadi players, kan duitnya nggak sebanyak jadi influencers ataupun streamers gitu kan. Tapi kedepannya tuh ya, ketika kalian juara, ketika kalian berprestasi, ya fame, popularitas itu bakal datang dengan sendirinya gitu kan. Cara untuk terkenal nggak cuma dari pro player. Kalau kalian mau terkenal, kalian bisa jadi cara yang lainnya. Bisa jadi streamer, bisa jadi yang suka ngelucu di line of down, asalkan gak nge-harm orang. TikToker Mobile Legends juga banyak sekarang yang terkenal. Banyak banget, terkenal banget lagi. Banyak banget lah cara, kalian tinggal pinter cara belajar marketingin diri lah, seperti yang Kolius tadi sempat bilang gitu kan, self branding itu penting juga gitu kan. Terus boro-boro ya kalau cuma tidur, makan, latihan, tidur lagi gitu kan, menderita banget. Bangun pagi-pagi kalian udah tidur kalian tuh udah nggak bisa kayak kemarin-kemarin. Kalian tuh tidur dari batasin paling malam jam berapa, bangun pagi kalau ada beberapa gaming house yang mewajibkan olahraga, terus sarapan, terus habis itu kalian diskusi, habis diskusi kalian scream, habis itu latihan, habis itu kalian solo evaluasi, habis itu solo latihan, habis itu kalian makan, habis itu kalian mulai lagi ngomongin strategi sama coach atau analisnya, habis itu kalian ngomongin lagi, kalian tuh ngomongin sehari nih 24 jam, 12 jam lebih tuh kalian ngomongin game doang. At first mungkin kalian berpikir, wah seru game semua. Oh, nggak gitu itu, karena yang dibahas tuh serius, apa burnout. Dan ingat kayak kalau kalian cuma punya mekanik, banyak yang bisa gantiin. Tapi kalau kalian punya attitude, kalian punya api yang pengen juara apa segala, nah itu yang bakal bisa digantiin. Setuju banget. Menurut aku
sebelum jago ada attitude sama mau bekerja keras. Karena orang cukup kalau bilang terus juga jago, walaupun every human punya batas maksimumnya kemana ya Vel ya, kayak sejago apa sih dia maksimumnya gimana, seberapa dia bisa kembang atau enggak. Betul, tapi attitude nomor satu. Percuma kalian jago, jago apapun, tapi attitude kalian sampah. Sorry itu saya ya. Karena menurut aku attitude itu jadi patokan nomor satu. Karena tanpa attitude kalian, tanpa kalian tahu kapan kalian A, B, dan C, kalian gak akan keras. Actually keras banget. Yep. Itu aja pesanku. Percaya. Gua nggak inilah ya, tapi ya kalian bisa lihat sendiri dah yang players yang mungkin dulunya tuh ada di NBL yang sekarang udah tiba-tiba nggak ada dan gak kelihatan lagi namanya kemana. Banyak gitu. Kayak dari season 1 ini, correct me if I'm wrong lah ya, gue nggak tahu karena yang benar-benar gue nggak tahu di pergerakan mana. Banshee RRQ kemana dia sekarang, dan Rage, Sugar, mereka yang udah maksudnya yang ada Oreo, ya bener banget itu pada nyebutin semua gitu. Kayak kalau Warpath masih menjadi seorang influencers lah ya, tapi yang tadi kita sebutin kemana gitu kan, Kenir tiba-tiba ya kalau kita sebutin satu-satu kok ya banyak gitu. Ini kita Kodus bukan nge-blaming kayak mereka tuh bodoh gitu kayak kali ini enggak gitu, but ini bisa jadi kayak what happened doang. Kodus tanda tanya, bukan nge-state mereka nggak ngapa-ngapain, tapi lebih ke apa yang terjadi nih dengan mereka gitu. Kenapa tiba-tiba mereka bisa menghilang gitu aja gitu. Apa amin ternyata mereka di luar sana ya, mereka anaknya bos ya kan, mereka nerusin usaha apa-apanya, amin ya kan, atau mereka punya usaha sendiri atau kerja sama orang dengan salary yang bagus, amin tapi kan Kodus nggak tahu gitu kayak what happened sama mereka dan kemana mereka sekarang. Kalau kalian banyak nama-nama jadinya kalian punya safety nets deh, kalaupun nggak mau sekolah ya, kalau bapak lu tajir 7 melintir 7 turunan gadis, hartanya suka-suka dah gitu kan. Kayak gitu aja cuma bisa habisin harta orang tua lu gitu kan. Jadi it's better kalian juga harus think smart juga gitu, apa yang harus kalian lakukan. Betul.